9 miliar terkumpul hasil suap penerimaan Bintara Polri telah mencuat di perbincangan publik. Kredibilitas Polri semakin hancur dengan terbongkarnya kasus suap penerimaan Bintara Polri di Jateng ini. Nilai yang fantastis. Begini selengkapnya. Pak, soal barang bukti yang terkumpul berapa Pak? Kan sudah cukup lama ini. Nominal keseluruhan berapa dari hasil penembakan itu? Sebelum kita mulai lebih lanjut, mohon untuk subscribe channel ini agar lebih bersemangat lagi dalam menyuarakan fakta-fakta keadilan di negara Republik Indonesia ini. Nominal keseluruhan ada sekitar 9 miliar. Ada sekitar 9 miliar. Total uang yang terkumpul dari kasus suap penerimaan Bintara Polri Polda Jateng tahun 2022 per 2023 nilainya mencapai 9 miliar rupiah. Jumlah itu didapat dari puluhan peserta yang dimintai oleh para pelaku. Nominal keseluruhan ada sekitar 9 miliar, secara keseluruhan ya. Jadi perlu saya sampaikan kalau kemarin ada isu 2,5 miliar itu kumpulan dari semua uang. Ada yang 250 juta, ada yang 300 juta, ungkap Kabidumas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi, pada Senin tanggal 20 Maret tahun 2023. Sebelumnya kelima orang oknum anggota Polri yang melakukan aksi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam rekrutmen Bintara Polri tahun 2022 resmi dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat PTDH. Kelima oknum polisi itu adalah Kompol R, Kompol KN, AKP CS, Bribka Z, dan Brigadir EW. Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi menyampaikan jika PTDH terhadap 5 anggotanya itu dilakukan setelah Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi melakukan peninjauan kembali PK atas hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) beberapa waktu lalu. Kapolda telah menyampaikan melalui proses PK terhadap yang bersangkutan, bahwa hari ini dilaksanakan PTDH terhadap 5 orang terduga yang sudah diputus oleh sidang KKEP, ungkap Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi. Menurut Iqbal, keputusan pemecatan dari institusi kepolisian itu diambil setelah Kapolda Jateng melihat sejumlah aspek atas kasus KKN rekrutmen Bintara Polri itu. Beberapa aspek diajukan Kapolda kepada Kapolri, seperti aspek sosiologis dan aspek yuridis. Sebagai bahan Kapolda mengajukan PK terhadap Kapolri. Kapolri juga sudah menyampaikan yang bersangkutan dilakukan PTDH dan pidana, jelasnya. Selain dilakukan pemecatan, kelima oknum anggota kepolisian itu juga saat ini tengah menjalani proses pidana. Yang bersangkutan juga sudah dilakukan dan masih dalam proses pidana. Penyidik kami berupaya melengkapi alat bukti dalam pasal 184 KUHP dan yang bersangkutan juga sudah dilakukan patsus ditahan oleh Propram, tambah Iqbal. Tak hanya kelima anggota kepolisian yang dilakukan pemecatan, namun juga 2 pelaku lain yaitu seorang dokter dan ASN, aparatur sipil negara, di lingkungan Polri juga akan dilakukan PTDH. Sama tapi yang bersangkutan melalui proses. Jadi tetap dilakukan PTDH terhadap yang bersangkutan, tapi melalui proses sidang etik juga, tutup Iqbal. Sebelum dilakukan PTDH, 7 pelaku kasus KKN tes masuk Bintara Polri tahun 2022 per 2023 di Polda Jateng dalam sidang KKEP diputuskan untuk diberikan sanksi yaitu masing-masing yaitu 3 orang anggota, yang terdiri dari 2 anggota dengan pangkat Kompol dan 1 orang berpangkat AKP, diberikan sanksi hukuman administrasi bersifat demosi selama 2 tahun. Kemudian 2 anggota lainnya, yaitu Bribka Z dan Bribka D, dulu disebutkan Brigadir EW, mendapatkan hukuman administrasi berupa patsus atau tahanan tempat khusus selama 21 hari dan 30 hari. Dari kesimpulan tersebut ini bentuk KKN yang merusak negara kesatuan Republik, tak lain pelayanan Polri sebagai pengayom masyarakat yang ada malah terbalik jadinya. Publik menilai kasus seperti ini tentu harus diusut tuntas kepada seluruh wilayah dan diberikan hukuman yang setimpal karena merusak generasi anak bangsa. Salam dari Detektif Pancasila, semoga Indonesia bersih dan menjadi adil dan makmur. Sampai jumpa di video berikutnya.